Pemirsa, rumah indekos 3 lantai yang diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Jalan Bangka Barat 4 Mampang Perapatan Jakarta Selatan roboh Sabtu lalu. Bagaimana bangunan tersebut bisa roboh? Sudah ada Rifki Baihaki langsung dari lokasi Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Ya, Rifki, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gesmi, saat ini saya berada di Jalan Bangka Barat, Jalan Bangka Barat 4, RT 3 RW 7, Kelurahan Pela, Mampang, yang jika Anda melihat dan pemirsa melihat di belakang saya merupakan salah satu musibah terjadinya kos-kosan, begitu, indekos yang tercatat memiliki 24 kamar yang roboh dengan seketika begitu dan menimpa sejumlah rumah dan satu TK di permukiman yang memang ketika saya tadi sempat berkeliling memang dengan jarak jalan sekitar 1,5 meter, itu berarti tidak kendaraan mobil tidak bisa masuk. Dan ketika saya mulai masuk ke dalam salah satu gang itu sejumlah bangunan memang diisi oleh sejumlah indekos begitu, dan bangunan ini sebenarnya ada bentuknya letter L begitu, dan ada satu bangunan yang memang masih tersisa, dan jika kita memperhatikan dari sini bangunannya memang sudah sedikit retak di bagian dindingnya begitu, dan sudah tidak dihuni begitu. Dan di bawah bangunan yang memiliki lantai 3 lantai itu ada satu permukiman yang memang masih juga diisi oleh sebagian warga begitu, karena memang sejumlah peralatannya juga masih ada di situ. Dan di bangunan yang roboh ini belum bisa dievakuasi karena memang harus ditangani oleh kepolisian setempat begitu. Tercatat ada sekitar 30 mungkin penghuni yang memang ada di dalam sini begitu, dan tidak mereka yang ada di dalam indekos yang roboh itu belum bisa mengevakuasi sejumlah bangunannya yang memang terjadi robohnya sekitar pada subuh malam. Dan saat ini saya telah bersama Ibu Triana yang memang menjadi saksi. Rumahnya sangat berdekatan dengan lokasi kamar indekos yang roboh. Ibu Triana, mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan kembali kepada kami bagaimana sebenarnya kejadian ini bisa menimpa kos-kosan yang berada di sini, Bu? Awalnya habis sholat subuh jam 5.15 kira-kira ya, kurang lebihnya. Itu saya dengar seperti orang berantem dari bawah. Setelah itu kira-kira nggak jarak waktu lama, 5 menitan, bangunan itu bersuara makin keras, dan ada gertakan dari lantai 2 jatuh ke bawah. Lantai ketiga akhirnya menyusul. Itu hanya dengan hitungan detik, nggak menit. Ibu, rumah Ibu sebelumnya di mana? Bisa diceritakan kepada kami, apakah sangat berdekatan dengan kamar indekos yang rubuh ini atau gimana, Bu? Sangat berdekatan sekali, di depannya persis. Dan saya sekarang ngungsi ke tempat lain untuk tidur, untuk barang tetap di situ. Ibu, apakah dalam rentan waktu dari mulai kos-kosan ini rubuh sampai saat ini kita bicara, apakah sudah ada pemilik indekos ini yang memang datang untuk berbicara kepada sejumlah penghuni untuk membicarakan bagaimana nasib mereka, peralatan-peralatan yang memang masih ada di sini, seperti apa, Bu? Untuk yang jadi korban sementara ini ditampung di rumah yang punya indekos, dan untuk makan segala macam ada dapur umum dari pihak warga. Ya, itu saja. Dan kita bisa melihat sebenarnya ketika Ibu, karena tadi Ibu berbicara bahwa memang sangat dekat sekali, itu apakah Ibu memiliki kekhawatiran begitu ketika tidur mungkin, Bu? Sangat khawatir sekali karena saya ada anak 2. Khawatir banget, makanya saya ngambil tempat lain untuk bayar kontrakan double supaya aman. Itu aja. Pemirsa, mungkin kita bisa, dan saat ini saya juga telah bersama camat dari Mampang Perapatan, Bapak Jaharudin, dan Bapak bisa diceritakan sebenarnya bagaimana bentuk kecamatan untuk bisa mengevakuasi atau seperti apa, Pak, di musibah ini? Baik, untuk peran kami di tingkat kecamatan dan kelurahan, saat ini kami menunggu ya hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pemilik bangunan, ya, pemilik kosan, yang terbukti sampai saat ini kan terlihat masih ada polis lain yang masih terbentang. Jadi kita menangani khusus untuk pembersihan lokasi ini, kami menunggu polis lain dibuka oleh pihak kepolisian.
Kami mendapat laporan bahwa kos-kosan dengan kamar 24 ini tidak memiliki IMB. Bagaimana langkah dari Kecamatan Mampang Perapatan, Pak? Baik, untuk langkah Kecamatan Mampang Perapatan, kita memang masih penelitian lanjut ya terhadap perizinan daripada lokasi ini. Kalau memang ini terbukti tidak memiliki izin, nanti langkah kami ke depan adalah melakukan pemeriksaan juga ya terhadap kos-kos sejenis yang berada di wilayah kami. Tentunya bekerja sama dengan semua pihak, terutama pihak tiga pilar kami, kepolisian dan TNI, serta perizinan PTSP kami akan kerjasama untuk melakukan monitoring ataupun pemeriksaan terhadap tempat-tempat kos yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan. Tadi Bapak berbicara tentang jika tidak memiliki IMB, apakah langkah apa sebenarnya atau hukuman apa sebenarnya yang bisa diterapkan atau bisa dilontarkan begitu kepada pemilik indekos ini, Pak? Untuk hukuman itu kan kita menunggu berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian ya. Semua sanksi-sanksi itu sudah terpampang jelas ya. Apabila tidak memiliki izin ya, daripada pendirian bangunan, sanksi itu memang dikenakan kepada pemilik ya. Ya, apalagi dengan kejadian musibah begini, tentunya ada sanksi-sanksi hukum yang akan diterima oleh pemilik bangunan. Bapak tadi juga berbicara tentang infeksi yang akan dilakukan di sejumlah wilayah ini, yang memang tadi juga saya sempat berkeliling begitu sebelum kita sampai di lokasi ini, ternyata banyak juga. Dan sebenarnya untuk ukuran pembangunan kos-kosan, apakah wilayah dengan lebar jalan sekitar 1,5 meter ini bisa dikatakan layak begitu dalam tanda kutip untuk membangun kamar indekos yang memiliki tinggi sekitar tiga tingkat begitu dengan kamar sekitar 24, Pak? Untuk kelayakan daripada pembangunan kos ini memang secara aturan itu kita berpatokan pada tata ruang ya. Ya, kalau tata ruang di mana di dalam pemukiman itu memang tidak bisa didirikan semacam tempat usaha ya di dalam pemukiman, kecuali peruntukannya memang untuk usaha ataupun perkantoran. Jadi ini adalah memang mungkin pengawasan kita ya yang kurang ini, karena sekali lagi kita menghendaki, karena jumlah personil kita terbatas, kita menghendaki laporan apabila ada dari masyarakat khususnya dengan stakeholder kami RT RW ya, kita berharap masyarakat atau RT RW apabila ada hal-hal yang bisa membahayakan ya lingkungan ya, kita berharap adanya laporan supaya kami bisa menindaklanjuti dengan cepat. Bapak mungkin terakhir kira-kira dari Mampang Perapatan sendiri sudah memiliki catatan sendiri belum sih di wilayah Mampang Perapatan sendiri, ada berapa jumlah kos-kosan di wilayah Mampang sendiri, dan memang ketika wilayahnya tidak sesuai dengan tata ruang, apakah nantinya akan meminta para pemilik untuk meruntuhkan begitu usahanya, Pak? Karena saya juga baru menjabat di Mampang Perapatan ini, jadi secara inventarisasi data belum kami dapatkan. Ya. Bapak Jaharudin, terima kasih. Ibu juga terima kasih untuk waktunya, dan pemirsa yang kami mendapatkan laporan di sini bahwa pemerintah setempat akan melakukan inspeksi di wilayah Mampang, terutama untuk menindaklanjuti apakah sebenarnya kamar indekos ini sesuai dengan tata ruang di wilayah setempat seperti di wilayah ini, supaya tidak terjadi musibah-musibah yang memang sudah terjadi di wilayah Bangka Barat 4 Jakarta Selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Gesmi. Baik, terima kasih rekan Rifki Bayhaqi di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali.